Ada banyak hal di hidup ini yang kita tidak mengerti. Tapi belajarlah percaya bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dan tidak pernah salah, saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sekalipun lagi banyak masalah, kita percaya bahwa kita luar biasa sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, di dalam kita menjalani hidup ini, saya percaya kita pasti akan mengalami yang namanya persoalan, pencobaan, penderitaan. Tetapi di balik penderitaan itu, kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ada dua tipe orang ketika menghadapi masalah. Yang pertama, dia semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin melekat dengan Tuhan. Tapi yang kedua, dia bisa marah kepada Tuhan dan semakin menjauh dari Tuhan. Bahkan saudara, banyak saya tuh mendengar, ada bahkan teman saya beberapa hamba Tuhan yang akhirnya sampai meninggal, dia bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pergumulan yang dia alami, karena masalah tekanan hidup. Yang namanya kita hidup itu pasti kita ada masalah, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Iya, ini tempatnya sudah tidak cukup ya Pastor ya. Kita berdoa supaya Tuhan kasih tempat yang lebih besar, amin. Tepuk tangan dong. Ya, kita berdoa supaya ya Tuhan beri tempat yang lebih luas. Kasihan banyak di belakang yang tidak mendapat tempat dan harus kembali ke ibadah berikutnya. Baik saudara, kita akan belajar dari kitab Ayub pada hari ini ya. Ayub itu mengalami pencobaan, penderitaan bukan karena dia berdosa. Sebab dengan jelas Alkitab berkata, Ayub itu saleh, dia takut akan Allah. Tetapi pada akhirnya ketika Ayub diizinkan mengalami penderitaan, Ayub menjadi berdosa karena menderita. Ayub menderita bukan karena berdosa, tapi dia menjadi berdosa karena menderita. Saya berdoa kita semua mengambil pilihan untuk ketika kita mengalami pencobaan itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kita buka bersama, yuk kita lihat apa yang membuat Ayub akhirnya berdosa di hadapan Tuhan. Kita lihat bersama di dalam Ayub pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai 31. Saudara, memang tidak mudah. Kita semua tahu ceritanya, dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba Ayub mendapat kabar semua hartanya hilang, semua ternaknya dicuri orang. Dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba Ayub mendengar anak-anaknya mati. Ya, dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba Ayub melihat semua kekayaannya hilang, bahkan dia menderita sakit yang begitu hebat. Karena itu saya percaya juga tidak ada di antara kita hari ini yang mengalami penderitaan yang sehebat Ayub. Makanya gak usah alay lebay. Bilang kanan kirimu, gak usah alay. Merasa kau yang paling menderita. Ya, masih ada yang lebih menderita dari kita. Yuk kita baca bersama. Ayub 30 ayat yang ke-15. Baca 1, 2, 3. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu, jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Saudara, ada di antara saudara yang kalau malam mau tidur rasa sakit tulang, mungkin karena rematik atau karena asam urat. Ada yang asam urat, nggak usah angkat tangan, bertobat saja. Jaga itu makanan, nggak usah makan yang terlalu berlemak-lemak ya. Tapi itu kan rasanya menyiksa ya saudara. Mau tidur nggak bisa tidur karena sakit tulang, sakit sendi. Saya beberapa bulan lalu tangan saya ini tiba-tiba nggak bisa diangkat, nggak bisa digerakkan, sakit. Karena saya khotbah 5 kali hari itu. Dan saya kebiasaan kalau pegang mic itu sebelah kiri terus. Nah hari itu khotbah 5 kali, besoknya saya naik mobil ke Bandungan. Mungkin salah tidur atau apa, nggak bisa diangkat. Kalau mau tidur malam, nyut-nyut nyeri saudara. Tapi saya mengingat, saya tidak seperti Ayub. Jadi saya masih lebih bersyukur. Ayub tuh semua tulang-tulangnya sakit. Kita tulang sakit tapi masih ada duit, bersyukur enggak? Tuh ada yang langsung bener itu sopo ya. Kita ini tulang sakit tapi keluarga masih utuh. Ayub tulang sakit, uang nggak ada. Tulang sakit, anak-anaknya mati. Jadi nggak usah terlalu merasa paling menderita, paling korban, paling tertekan. Masih ada yang lebih menderita. Ayub dia bilang tiap malam sakitnya itu tidak kunjung berhenti saudara. Lalu dikatakan di sana oleh oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Bayangkan kemuliaannya hilang, semuanya hilang.
Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Satu keadaan yang paling mematikan bagi orang percaya adalah ketika kita merasa berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan gak gubris. Ketika kita merasa kita sudah berseru sama Tuhan, tapi kita gak dapat jawaban. Kita merasa kayaknya Tuhan tuh cuek sama kita. Berapa banyak yang merasa sudah berdoa tapi belum dijawab Tuhan? Sering kali kita seperti itu. Nggak ada yang merasa belum dijawab, semua sudah dijawab ya. Kalau itu saya nggak jadi khotbah. Kita tutup dalam doa ya, Pak Michael, doa berkat. Saudara, sering kali kita ini berdoa tapi kita merasa kok Tuhan nggak jawab ya. Kok saya ini sudah berdoa tapi kok saya tidak merasa Tuhan menghiraukan aku. Itu adalah perasaan yang sangat membunuh iman kita, di mana kita merasa Tuhan tuh nggak peduli lagi sama kita. Saya pernah merasa, saudara, ketika saya bangun pagi, saya lihat jendela jebol, barang-barang hilang, laptop hilang, handphone semua hilang. Waktu di total hampir 100 juta lebih kehilangan. Lalu saya itu merasa, Tuhan, kenapa Tuhan tidak melindungi kami? Karena menurut saya rumah orang yang lebih berdosa dari saya, tetangga saya itu banyak. Iya enggak, saudara? Yang mereka tuh enggak berdoa kalau tidur, mereka enggak kenal Tuhan loh. Kita kalau tidur berdoa loh, dalam nama Yesus lindungi kami Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, pagari rumah kami dengan pasukan bala tentara malaikat surgawi. Coba kurang apa? Bala tentara malaikat nih yang mengelilingi rumah kita loh. Lah kok maling masuk loh? Ini kan rasanya tidak ada perlindungan Tuhan loh. Kan lebih enak kalau saya bersaksi, saudara, saya bangun pagi, ada maling tergantung di pagar saya. Dan ternyata dia itu mau mencuri dan Tuhan meluputkan, bajunya kesangkut di besi pagar. Itu pasti orang Kristen mau, wow, aduh Tuhan dahsyat ya Pak ya. Enggak iya ya? Ini kok tumben jemaat GSJS diem ya? Biasanya ribut loh ini. Ya, kan itu jemaat lebih seneng gitu ya kalau kita bersaksi terus malingnya tergantung, lalu dia tidak bisa masuk ke rumah karena perlindungan Tuhan. Iya toh? Tapi kan gak enak kalau saya cerita, rumah saya kemalingan, semua HP hilang, laptop hilang, dicuri orang. Ya maka orang Kristen akan berkata, doamu tuh gak didengar Tuhan. Oh, pendeta aja kerampokan, apalagi kita jemaat. Makanya gak usah minta-minta doa sama Bu Debbie. Percuma, dia aja bagus kalau saudara tidak minta doa sama saya. Berdoa sendiri, gak usah titip doa. Tidak ada pendeta hebat, yang ada tuh Tuhan yang hebat, dengan imanmu yang hebat. Katakan. Tapi saya merasa Tuhan tidak menjawab doa, Tuhan tuh jauh. Ayub berkata, aku berseru minta tolong, tapi engkau tidak ada. Aku berdiri menanti, tapi kau tidak menghiraukan aku. Lalu ayat berikutnya berkata, engkau apa? Ayub bilang, engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Saudara, rasanya kalau kita ini ngomong sama orang itu kejam. Kita kalau ngomong sama orang kejam, itu berarti orang itu apa? Udah jahatnya jahat toh. Kalau sampai kita, aduh lu kejam banget ya. Gue tuh nggak nyangka lu kejam loh. Kejam itu di atasnya jahat loh. Jahatnya jahat loh. Kau itu kejam banget loh. Kita ngomong kejam itu dalam hati itu kan ada sesuatu yang bergetar kan. Kalau kita sampai ngomong sama orang itu kejam. Ayub, mengapa dia menjadi orang yang berdosa karena penderitaan? Yang pertama, karena dia menuduh bahwa Tuhan itu kejam. Saya percaya sejahat-jahatnya saudara, mungkin saudara nggak pernah menuduh Tuhan kejam. Nggak ada kan di sini yang menuduh Tuhan kejam? Atau ada yang menuduh Tuhan jahat? Enggak sih Bu. Tapi cuma begini, Tuhan kok yo aku loh. Ngopo Tuhan? Itu sama podo wae. Kok yo aku loh Tuhan. Kita ini merasa kayak Tuhan itu buta, Tuhan tuh nggak tahu, Tuhan itu tidak menyadari, Tuhan tuh nggak adil. Bahkan berkali-kali Ayub menyebut bahwa engkau itu curang. Katanya kau itu adil, katanya keputusanmu adil. Tapi kenapa engkau timpakan ini kepadaku, kata Ayub saudara. Dia bilang engkau itu kejam Tuhan. Lalu Ayub berkata di sana, engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Tuhan tuh tidak sekejam itu. Tapi masalahnya ketika Ayub mengalami pencobaan, pergumulan yang begitu hebat, Tuhan tidak kasih tahu
bagaimana akhir ceritanya Ayub yang dia akan alami. Kita semua ketika menghadapi pencobaan, kita pun tidak tahu. Karena Tuhan tidak kasih bocoran. Dan itu yang namanya ujian kehidupan. Ujian itu kalau kita sudah tahu jawabannya, namanya bukan ujian. Amin. Tapi kita suka pengen tahu apa jawabannya. Karena memang manusia itu Saudara menuduh diri saudara sendiri. Memang kita ini manusia kepo. Kalau ada masalah pengen tahu jawabannya itu apa. Kenapa aku Tuhan? Waktu saya kemalingan, saya tanya Tuhan, kenapa rumahku? Kenapa bukan rumahnya tetangga? Kenapa kami? Kenapa kami? Kenapa kami? Belum terjawab. Tiba-tiba kami mengalami kecelakaan waktu itu naik mobil pelayanan. Lagi mau bayar tol, ada bus dari belakang laju prima namanya. Lajunya benar-benar prima. Saking primanya nggak ada rem. Ya kami lagi berhenti, mobil itu dari belakang menghantam keras mobil kami. Sampai mobil kami terpelanting ke jalur sebelah. Mobil dinyatakan hancur 80%. Tapi kami sekeluarga nggak ada satu tetes darah pun di dalam. Dan itu karena Tuhan. Tapi kan harusnya ceritanya tidak begitu. Amin. Harusnya ceritanya kami mau pelayan, mau bayar tol, ada mobil bus itu beremblong. Hampir kena mobil kami. Tiba-tiba bus itu terpelanting, dia tabrak pembatas tol. Kan itu lebih hebat kan? Nggak kena mobil kami kan? Ini kena saudara. Dan tragisnya ketika suami saya itu ngambil barang-barang dalam mobil. Karena kita mau dibawa ke rumah sakit walaupun nggak luka. Ambil dulu, selamatkan barang-barang. Kita ngambilin tas, ngambilin apa. Itu lagu di mobil saya. Saudara tahu lagunya apa? Ku bersyukur selalu sebab Engkau yang mengasihiku. Saya makin jengkel. Saudara hari ini tertawa. Saya menangis waktu itu. Saya bilang, Tuhan kau enggak adil loh Tuhan. Kami ini mau pelayanan, saya berdoa mau berangkat. Di mobil kami putar lagu puji-pujian. Nyanyi memuji menyembah Tuhan sampai anak-anak ketiduran. Waktu mobil itu jatuh, yang kami putar lagu rohani. Kecuali waktu kami ambil barang lagunya, begini, lihat-lihat bodiku yang seksi. Mungkin wajar kami kecelakaan karena lagunya begitu. Iya enggak saudara? Tapi ini lagu rohani. Coba kurang rohani apa? Itu malaikat di mana? Itu saya belum terjawab, seminggu baru kerampokan, seminggu kemudian ditabrak. Udah gitu masuklah SMS bertubi-tubi. Ibu minggu lalu tak dirampok. Minggu ini kecelakaan. Bu, introspeksi diri. Aduh, itu mulut-mulut yang begitu bagus dilakban sih. Lu mending gak usah menasehati. Gini loh saudara, orang mengalami kemalangan, gak usah disuruh introspeksi. Dia pasti sudah introspeksi. Pasti tahu. Ketika saya mengalami itu, masalahnya saya introspeksi. Kalau saya lagi selingkuh, mungkin saya langsung, oh Tuhan marah nih. Aku selingkuh, pantas. Atau saya koreksi diri, kenapa Tuhan aku kecelakaan? Lalu Roh Kudus ngomong, kau utang belum kau bayar. Nah yang utang-utang ini harus bayar loh ya. Itu kan saya langsung tahu, oh saya ini berdosa makanya Tuhan marah. Saya mencoba introspeksi diri, saya tidak menemukan saya ini salah apa. Kenapa Tuhan? Kenapa? Dan itu perasaan yang paling membunuh karena saya merasa Tuhan memusuhi saya. Dan Ayub bilang, engkau memusuhi aku. Kenapa engkau berbalik melawan aku? Itu berat saudara, tidak gampang. Keluarga saya WA introspeksi diri. Kok bertubi-tubi kemalangan yang kamu alami? Saya cuma bisa mengelus dada. Dari pihak asuransi, mobil kami tidak ditanggung karena memang masih kredit, belum lunas, dibalikin 4 juta saja. Tapi Tuhan buka jalan, akhirnya kami bisa ambil mobil baru. Ibu yang WA saya introspeksi diri mendengar, kami beli mobil baru, dia bilang, oh Bu Debbie, ternyata ibu tabrakan karena Tuhan mau ganti mobil baru ya. Saya bilang, ibu mau ganti Mercy Bu? Saya doakan ibu masuk di bawah kontainer. Kok otakmu picik ya? Kau pikir Tuhan itu memproses hanya semudah itu untuk mau ganti mobil, terus kecelakaan sebegitu hebatnya, terus kau bilang, oh karena Tuhan mau ganti mobil ya, makanya saya balas, ibu mau ganti Mercy terbaru Bu, saya doain.
Saudara, kita ini mengalami persoalan masalah yang kita bahkan tidak tahu, tapi saya mencoba bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa aku? Kenapa, dan bukan dia. Ayub mencoba bertanya. Kita lihat, kenapa Ayub akhirnya menjadi berdosa, saudara. Ayub merasa dirinya itu benar di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhanlah yang salah memutuskan semua itu. Ayub 23 ayat 1-3 kita baca bersama. Tetapi Ayub menjawab, ya, dikatakan di sana apa? Sekarang, kata Ayub, apa saudara baca bersama? Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya itu menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Sampai Ayub itu bingung, kemana lagi dia mau mencari pertolongan, kemana lagi dia mau mengadu. Dan Ayub berkata, sekarang ini justru pengaduanku yang tadi itu doa, mengadu kepada Tuhan, sudah berubah menjadi pemberontakan. Artinya apa? Dia sudah nggak lagi sejalan dengan Tuhan. Dia sudah tidak lagi memikirkan apa rencana Tuhan. Bagi dia Tuhan itu jahat. Tuhan itu melakukan sesuatu yang dia nggak bisa terima dengan akal logika, karena dia merasa dia itu benar di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, mari kita belajar nggak usah kepo. Kenapa? Alkitab berkata Tuhan itu tidak terpahami oleh logika manusia. Waktu kita menjalani sesuatu, jangan mencoba mencari tahu jawaban Tuhan itu apa, kenapa, dan bagaimana. Seringkali Tuhan tidak berbicara, tapi memang manusia itu dasar memang suka pengen tahu. Kalau kita ini pengen tahunya terlalu tinggi, malah seringkali kita ini salah di dalam bertindak. Saya tadi cerita, saya ini dulu pernah dijemput mobil polisi, saudara, mobil patroli waktu saya SMA. Itu kita ini kan mau ujian Eptanas, ya, itu ujian yang paling menentukan lah, ujian akhir. Kami ini lagi belajar kelompok untuk besok ujian fisika. Tiba-tiba lagi belajar, ada orang datang. Mau nggak? Saya punya kunci jawaban untuk pelajaran besok fisika dan matematika. Beli sekian ratus ribu, saya ingat waktu itu. Jadi kami ada berapa orang, kita urunan. Saya mau tanya, kalau saudara juga jadi manusia normal seperti saya waktu itu, lalu saudara belajar, ada orang datang jual kunci jawaban, saudara beli enggak? Bertobat loh ya. Kau sudah mengenal kebenaran ya. Kalau waktu itu saya belum ya. Saya belum mengenal Tuhan Yesus loh. Kenapa kita pengen beli kunci jawaban? Supaya besok ketika kita di ujian itu sudah tidak berpikir keras lagi, dan sudah pasti hasilnya bagus. Itu harapan kita. Tapi ternyata seringkali terlalu kepo, akhirnya bisa kita melanggar hukum. Sudah selesai, pas ujian fisika, dengan senyuman kita lihat, sama benar sama yang kita pelajari tadi malam. Tutup mata saya lingkar, karena saya sudah tahu jawabannya. Jadi saya menghadapi ujian tidak berkeringat, tidak pakai otak lagi, tinggal. Masalahnya Tuhan itu mengizinkan kita mengalami ujian, tapi Tuhan gak kasih kunci jawaban. Disinilah kita perlu iman, percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Selesai ujian fisika, udah dikumpul soalnya, pengumuman, polisi datang ke sekolah. Ada apa ya polisi datang ke sekolah? Semua siswa masuk ke kelas. Pengumuman, ada kejadian polisi datang ke sini menjemput beberapa siswa yang namanya akan disebutkan. Karena ketangkep ada yang mencuri ujian Eptanas dan dijual. Dan dari hasil penyelidikan, dia menyatakan ada beberapa dari sekolah kita yang membeli. Saya akan sebut namanya, silakan keluar. Debbie Basir. Jangan tepuk tangan. Keluar saudara kalau saudara tepuk tangan. Memalukan itu, ya. Saya maju. Terus aduh Tuhan, kenapa ini? Udah keluar, kamu benar beli kan? Iya benar. Kita disuruh naik mobil patroli. Asik keliling kota, Pak. Pawai, ya. Waduh, panik saudara. Sampai di kantor polisi tanya, kamu tahu nggak kesalahan kamu tuh apa? Saya balik tanya sama polisi, Bapak, kalau Bapak jadi kami, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Bapak lagi mau menghadapi ujian yang berat, besok penentuan. Tiba-tiba Bapak diantarin kunci jawaban. Kira-kira Bapak beli enggak? Polisinya nggak bisa jawab, lalu dia bilang, ya udah pulang, kalian pulang. Tanda tangan saya di situ, bener toh? Bener, kita dipulangkan.
Saudara, kunci jawaban itu memang penting. Tapi seringkali kau jangan mendahului waktu Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih tahu, diam aja. Jalani ujianmu, mau berkeringat, mau berair mata, mau berpeluh, mau berbeban pikiran, jalani dengan ucapan syukur. Amin. Karena kalau terlalu kepo, bisa jadi dosa. Akhirnya Ayub bilang, keluh kesahku berubah menjadi pemberontakan. Gara-gara dia tunggu, kenapa Tuhan gak jawab? Kenapa dia gak bicara? Kenapa dia gak kasih tahu? Waktu engkau diizinkan Tuhan mengalami persoalan, tantangan, pergumulan, jalani dengan hati dan ucapan syukur. Supaya Tuhan melihat, oh ujian iman dia lulus, dia gak macem-macem. Dan setelah itu saudara, kita baru tahu. Seringkali jawaban itu kita baru tahu terakhirnya, oh ternyata Tuhan tuh maunya begini. Satu hal yang harus kita pegang, Alkitab berkata, bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Jangan biarkan saudara. Jangan biarkan jangan biarkan pergumulanmu, jangan biarkan keluh kesahmu, doamu, pergumulan yang kau pengen tahu ini kenapa Tuhan, kenapa? Itu akhirnya karena kau tidak temukan, kau jadi memberontak sama Tuhan. Akhirnya banyak orang, enggak gereja-gerejaan, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak pelayanan-pelayanan. Aku ini hidup begini-begini, kenapa tantangan ujiannya begitu berat? Jangan saudara, jangan ya nak ya. Jangan ya. Katakan aku percaya Tuhan engkau sanggup. Kita lihat apa yang akhirnya Tuhan lakukan kepada Ayub. Tuhan murka saudara sama Ayub. Baca Ayub 40 ayat yang ke-6 mulai. Ayub 40 ayat yang ke-6. Maka baca bersama, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Apa Tuhan bilang sama Ayub? Bersiaplah engkau, sebagai laki-laki aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Ayub berubah sikapnya jadi mempersalahkan Tuhan. Saya mau tanya saudara, Tuhan itu salah enggak? Enggak, dia benar, dia Bapa dari segala kebenaran. Masalahnya kita ini tidak tahu nanti ujungnya itu seperti apa. Tapi karena kekepoan kita banyak tanya, akhirnya jadi salah. Lalu Tuhan bilang begini, apakah lenganmu itu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah amarahmu yang bergelora, dan amatilah setiap orang yang congkak, dan rendahkanlah dia. Ayub ini marah sama Tuhan, dengan kesombongan dia merasa dia benar, akhirnya dia terus menuduh Tuhan yang jahat. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah salah. Dia selalu benar. Bagian kita menjalani hidup ini dengan percaya kepada Tuhan. Saya kemarin ketemu, kita baru pulang dari Bali beberapa hari yang lalu. Di sana ya kita berkumpul dengan 100 orang pendeta dari pedalaman, dari desa-desa. Saya mendengar banyak penderitaan mereka dalam pelayanan saudara. Bagaimana kadang mereka tidak bisa makan, mereka bergumul, tapi mereka tetap menaruh hati percaya kepada Tuhan. Lalu ada seorang ibu pendeta bersaksi. Dia tuh bersaksi ketika terjadi tsunami di kota Palu, saudara. Kita ingat ya dulu tsunami yang menelan korban sampai ribuan orang mati. Jadi saudara, ibu itu bercerita, ketika kejadian itu, suaminya itu gembala, tapi suaminya pelayanan di desa. Ibu ini tidak mau jadi ibu gembala, dia masih kerja sekuler pada waktu itu. Ketika ada kejadian di kota Palu itu, dia berangkat ke kantor saudara, karena kantornya itu di pinggir laut ketika terjadi tsunami. Lalu tiba-tiba tsunami itu datang, dia dengan 2 orang sepupunya. Ketika tsunami datang, ibu itu tergulung di dalam air laut, dalam tsunami itu 1 jam. 1 jam, bukan 1 menit loh, 1 jam. Kita sekarang mendengar banyak berita-berita tentang akan ada tsunami. Jangan takut, kalau belum waktunya kau mati, kau tidak akan mati. Gak usah takut berlebihan, tapi kalau sudah waktunya mati, mending siap-siap, amin. Loh benar, kita mau apa yang kita bisa lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sebaiknya kita merendahkan diri, bertobat, akui dosa kita dan tinggalkan semua dosa itu. Dia cerita, ibu tahu tsunami yang pertama datang, saya tergulung masuk dalam ombak besar itu. Lalu 1 jam di dalam air terjadi komunikasi dia dengan Tuhan. Waktu dalam air dia keminum air begitu banyak, dia bilang, Tuhan aku mati. Dia protes dalam air, dia bilang, kenapa aku Tuhan? Suamiku pendeta, aku masih punya anak kecil,
Kenapa aku mati sekarang di tsunami ini? Kenapa kau tidak luputkan? Dia bilang, ibu, saya dengar Tuhan tuh ngomong begini. Anakmu, suamimu, semua yang kau miliki, itu milikku, bukan milikmu. Jadi berhentilah berpikir bahwa itu milikmu. Dia kan takut mati, nanti kalau saya mati, anak saya siapa yang urus, suamiku, terus suamiku hamba Tuhan. Terus Tuhan tuh bilang gini, jangan pernah engkau mengandalkan apapun yang kau miliki di dunia. Karena kau lihat sekarang, ketika ini terjadi, siapa yang menolongmu? Walaupun kau kaya, uangmu bisa lakukan sesuatu, sekarang kau dalam air. Ya, sekarang kau tidak bisa apa-apa. Lalu Tuhan tuh ngomong sama dia begini, yang ketiga, belajar berserah kepadaku. Serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepadaku. Lalu dia bilang, di dalam air itu, Bu, saya bilang, Tuhan, aku berserah. Aku tidak bertanya kenapa aku yang mengalami ini. Aku tidak akan berpikir lagi anakku, suamiku itu mereka milikmu. Yang ketiga, aku tidak akan mengandalkan siapapun. Aku berserah kepadamu hidupku. Tiba-tiba dia terangkat ke atas air. Dia lihat ada jergen di situ, saudara. Jergen, tiba-tiba ada jergen putih besar. Dia peluk jergen itu, ya. Dia bilang, setelah saya peluk, Bu, ombak yang kedua datang, tsunami yang kedua. Dia tergulung lagi di dalam air tsunami itu. Dia peluk jergen itu. Setelah itu dia keluar dari dalam air. Dia bilang, tuh kayu sudah terasa menusuk di kepala semua. Air udah hitam lumpur. Setelah dia keluar, dia lihat ada kayu. Kayu itu bentuknya huruf Y. Ya, dia bilang, saya kok diingatkan Y itu Tuhan Yesus. Dia berusaha meraih kayu sebatang pohon itu. Dia peluk pohon itu karena jergennya sudah terlepas, saudara. Dia peluk pohon itu. Akhirnya dia terapung-apung. 1 jam kemudian dia sadar. Dia lihat dia di atas pohon. Bayangkan dia terbawa arus itu sampai ke atas pohon. Dia bilang, saya tuh lihat, Bu, udah mayat bergelimpangan, udah sampah semua di situ. Dia minta tolong, orang juga nggak ada yang tolong karena semua lagi sibuk menyelamatkan diri sendiri. Benar Alkitab bilang, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Makanya kalau saat ini saudara punya harta, tanya Tuhan, buat apa harta di tanganku ini Tuhan? Jangan sampai sudah datang hari kemurkaan, hartamu bahkan tidak bisa menolong engkau. Amin. Lalu saudara, dia akhirnya ditolong orang. Dia bilang, Bu, yang pertama, Tuhan nyatakan perlindungan yang sempurna buat saya. Ibu tahu, semua orang yang keluar dari tsunami itu, saya punya sepupu 2 juga selamat, Bu, tapi mereka semua telanjang. Karena kena hembusan ombak yang begitu hebat. Semua yang dipakai ini hilang. Anting hilang, jam hilang, baju hilang. Tidak ada satupun yang menempel. Tapi dia komplit semuanya utuh. Sampai jam tangannya masih jalan. Dia lihat jam 7 malam waktu itu. Jadi dia tahu dia 1 jam berada di dalam ombak. Karena dia jamnya masih hidup. Yang kedua, Bu, saya lihat di situ. Benar-benar Tuhan menyatakan perlindungan. Sepupunya dia kan selamat. Setelah seminggu kemudian meninggal. Karena dokter menyatakan kebanyakan dia menelan lumpur di dalam tsunami itu. Tapi dia selamat. Sejak saat itu dia putuskan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia ikut suaminya di desa, saudara. Dan dia jadi ibu gembala. Jangan tunggu yang seperti itu terjadi dulu. Baru kau mau serahkan hidupmu untuk Tuhan. Hari ini kalau kau masih mendengarkan. Ini kesaksian hidup loh. Benar-benar nyata dia cerita. Bu, benar. Saya belajar benar. Tidak ada satupun yang bisa kita andalkan di dunia ini. Dan tidak usah bertanya, dia bilang. Tuhan bilang, jangan bertanya. Kan dia bilang, kenapa aku Tuhan? Waktu dalam air, kenapa aku Tuhan? Banyak orang lain, kenapa kau tidak luputkan aku? Kau tidak cegah aku pergi ke tempat itu? Kenapa aku harus mengalami ini? Tuhan bilang, hidupmu itu di tanganku. Kau harus belajar menyerahkan hidupmu kepadaku. Karena banyak orang mengaku Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Yang terakhir kita baca, saudara, saya undang para imam musik maju ke depan. Akhirnya Ayub bertobat di hadapan Tuhan. Dan Ayub berdoa kepada Tuhan. Ayub pasal 42, saudara. 1 sampai yang ke-6. Ayub berkata begini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku tanpa pergantian aku telah bercerita tentang hal-hal yang begitu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ada banyak hal di hidup ini yang kita tidak mengerti, tapi belajarlah percaya bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dan tidak pernah salah, saudara.
Dan kita tahu saudara, akhirnya Ayub berkata begini, firman-Mu, dengarlah, maka aku akan berfirman, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang, aku dulu mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Saudara, pencobaan, pergumulan, penderitaan yang kita alami, satu tujuan Tuhan, supaya engkau mengenal Tuhan secara pribadi, supaya engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Hari ini, apapun yang sedang kita lewati, tidak usah bertanya. Jalani dengan iman, percaya Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan di hidup kita.